Susi ART Ferdi Sambo jadi saksi kejadian di Magelang. Lihat Putri Chandrawati nangis di kamar mandi. Ketua Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut Putri Chandrawati menangis karena diduga menjadi korban pemerkosaan Brigadir J. Saya sampai detik ini masih belum teryakinkan bahwa ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual sedemikian rupa, apalagi kalau bentuknya ruda paksa ya. Kalau bentuknya ruda paksa, justru dilakukan di wilayah yang tidak dikuasai oleh si pelaku sendiri. Misalnya dia tidak bisa menghilangkan CCTV, dia tidak bisa mengusir orang-orang keluar dari sana, padahal orang-orang itu berpeluang menjadi saksi. Si pelaku juga tidak bisa menutup akses bagi sasaran untuk melarikan diri. Si pelaku juga tampaknya akan kesulitan untuk membersihkan jejak-jejak kejahatannya dari lokasi. Nah, itu persoalan pertama, bahwa pemilihan lokasi menurut saya amat sangat janggal. Tadi kan saya bilang, yang namanya korban itu adalah orang yang menderita karena kekerasan. Yang mati namanya Joshua Huta Barat. Ya, biasanya yang menghilangkan barang bukti itu adalah pelaku. Yang menghilangkan semua handphone itu namanya Putri Chandrawati. Dia mengganti semua handphone dari ajudannya. Pada tanggal 10, Komnas HAM mengatakan bahwa tidak bisa ditemukan pembicaraan sebelum tanggal 10. Siapa yang mengganti? Putri. Chandrawati. Apakah ada CCTV di Magelang? Tidak ada. Apakah ada visum et repertum? Tidak ada. Apakah ada pengaduan kepada polisi di Magelang? Dia itu istri Jenderal Bintang 2. Kalau ada yang berani menyenggol dia, maka yang dia lakukan cukup angkat telepon, diangkut siapapun itu. Dan itu semua tidak dilakukan. Lalu ketika sekarang dia bersikap seolah-olah menjadi korban, tidak pernah ada korban di dunia ini yang menghilangkan semua barang bukti. Itu kelakuan pelaku yang menutupi kejahatannya. Itu jadi diingat, kita pakai nalar kritis aja. Ternyata ibu dalam kondisi ya terjatuh di lantai, ya, kemudian baru setelah itu ada pertolongan, kemudian diminta untuk istirahat. Nah, itu makanya berada di tempat tidur. Kemudian ibu menanyakan juga di mana Joshua, ya, itu ditanyakan. Kemudian juga menanyakan di mana Ricky, hingga itu ditanyakan. Kemudian satu persatu dipanggil, kemudian masuk ke dalam kamar itu. Lalu Anda bilang tentang pembicaraan apa yang disampaikan itu tidak diperankan, hanya diperankan perilaku pada saat itu aja, tapi bicara apa itu tidak disampaikan. Karena dari awal itu tadi lagu usang yang diputar-putar kembali, ya kan, netizen dan masyarakat Indonesia juga bukan orang bodoh, sehingga ketika mendengarkan itu malah jadi geram, ya kan. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saat di Magelang, Susi mengaku melihat Putri Chandrawati menangis di kamar mandi. Diduga Putri terjatuh di kamar mandi setelah peristiwa dugaan pelecehan seksual terjadi. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Siti menjelaskan bahwa Putri bersama rombongan sudah berada di Magelang sejak 2 Juli. Rencananya mereka akan menginap di sana hingga tanggal 11 Juli 2022. Saat di Magelang, Ferdi Sambo dan Putri sempat merayakan hari ulang tahun pernikahannya, serta mengantarkan anaknya ke sekolah di Magelang. Setelah acara tersebut selesai, Ferdi Sambo kembali ke Jakarta lebih awal, yakni pada 7 Juli pagi hari. Sementara itu, Putri bersama sejumlah ajudan lain masih tinggal di Magelang. Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena kurang enak badan. Pada sore harinya, Putri mengaku mendapat tindakan yang disebut sebagai pelecehan dari Brigadir J. Nah, kekerasan seksualnya berbentuk perkosaan atau persetubuhan itu terjadi di sore hari, kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi Minggu 4 September. Setelah kejadian tersebut, Susi yang merupakan ART Putri mendengar suara tangisan dari arah kamar mandi. Saat dihampiri, Susi terkejut karena menemukan Putri dalam kondisi terjatuh di depan pintu kamar mandi. Kemudian asisten rumah tangga lainnya yakni Kuat Maruf membantu Putri kembali ke kamar. Saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain selain Brigadir J, Kuat, Susi, dan Putri. Disebutkan bahwa Putri sempat menghubungi Ferdi Sambo terkait kejadian yang disebutnya sebagai pelecehan. Namun Putri tak menjelaskan secara detail dan menceritakannya saat sudah tiba di Jakarta.
Tapi tidak detail, hanya menyampaikan bahwa ada perilaku tanda kutip ya kurang ajar dari J, tapi detailnya nanti diceritakan di Jakarta, kata Siti. Putri dan rombongan kemudian memutuskan pulang ke Jakarta pada keesokan harinya, yakni 8 Juli 2022. Selama perjalanan, Putri dan Brigadir J disebut tidak berkomunikasi sama sekali. Hingga akhirnya dugaan pelecehan yang diklaim oleh Putri diceritakan kepada sang suami setibanya di Jakarta. Hal itulah yang disebut sebagai pemicu kemarahan Sambo hingga berujung pembunuhan terhadap Brigadir J. Jadi di perjalanan itu tidak ada komunikasi atau apapun antara J dengan Ibu P. Dan kemudian sampai di Jakarta itu diinformasikan ke Sambo. Dan Sambo di berbagai media disampaikan sangat marah dan memanggil para ajudannya, ucap Siti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, korban kejanggalan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Magelang. Dugaan pelecehan seksual yang dituding dilakukan Brigadir Joshua itu dilakukan saat di Magelang. Hal itu sebagaimana pengakuan Ferdi Sambo saat berita acara pemeriksaan atau BAP Ferdi Sambo pada 22 Agustus 2022 lalu. Dugaan pelecehan seksual itu juga merupakan salah satu rekomendasi Komnas HAM ke Mabes Polri. Akan tetapi pelecehan seksual itu dibongkar LPSK yang memiliki informasi jauh lebih valid. Karena itu Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu meragukan tudingan Brigadir Joshua lakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dan ternyata tudingan pelecehan seksual itu digagalkan sendiri 2 orang anak buah Ferdi Sambo. 2 orang dimaksud adalah Kuat Maruf yang merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati dan Susi ART di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Sebab kedua orang itu ada di rumah Magelang saat tudingan pelecehan seksual terjadi. Kalaupun terjadi peristiwa kan si Ibu PC masih bisa teriak, ungkap Edwin. Selain itu konteks relasi kuasa sama sekali tidak terpenuhi. Karena Joshua adalah anak buah Ferdi Sambo dan Putri adalah istrinya. Ini 2 hal yang biasanya terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual. Pertama, relasi kuasa. Kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi, ujar Edwin. Edwin juga mengungkap bahwa saat di Magelang malah Putri yang mencari Joshua. Bahwa PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Joshua. Jadi agak aneh orang yang melakukan kekerasan seksual tapi korban masih tanya di mana Joshua, ujarnya. Kemudian sambung Edwin, Brigadir J dihadapkan ke Putri Chandrawati di kamar rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Kan juga aneh seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya, apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan, kata Edwin. Kejanggalan lain adalah bahwa Putri masih bertemu lagi dengan Joshua di rumah Jalan Saguling dan Duren 3. Yang lain itu Joshua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8, sejak dari Magelang sampai Jakarta masih satu rumah dengan PC, iya kan? Korban yang punya lebih kuasa masih tinggal satu rumah dengan terduga pelaku. Ini juga ganjil, janggal. Lain lagi J masih dibawa oleh Ibu PC ke rumah Saguling. Kan dari Magelang ke rumah Saguling, bebernya. Bahkan Edwin memastikan semua kejanggalan itu tergambar jelas dalam rekonstruksi yang digelar Polri, dengan disaksikan dan diawasi LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang dapat diproses apabila didukung alat bukti. Ia menyayangkan dugaan pelecehan tersebut tidak dilaporkan oleh Polri maupun Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo ke Polres setempat pada hari kejadian, sehingga tidak ada olah tempat kejadian perkara dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian itu. Sepanjang didukung dengan alat bukti yang kami proses, sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian atau Polres, sehingga ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, ujar dia pada Senin 9 September 2022. Andrianto pernah menyampaikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Chandrawati dan almarhum Brigadir J yang tahu pasti apa yang terjadi di Magelang itu. Penyidik yang menelusuri di Magelang tidak menemukan alat bukti, bahkan tidak ada CCTV di rumah tersebut. Putri pernah membuat laporan dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli dengan TKP Kompleks Polri Duren 3.